Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang terhormat, kami mempersembahkan cerita yang diangkat dari Hikayat Abu Nawas dan Dua Orang Ibu, yang diperankan oleh Zahwa Aulia sebagai ibu ke-1, Khaira Cahya Nabilah sebagai ibu kedua, dan juga sebagai penanggung jawab kelompok. Rasya Maulana Al-Siraji sebagai Abu Nawas dan juga sebagai ilustrasi cover. Muhammad Haidar Wisnu Kendra sebagai hakim juga penata musik dan editor. Etanael Riki Setiawan sebagai raja, dan Nadira Nindita Sunardi sebagai narator. Selamat mendengarkan! Tempat ini tidak mengenal kata lelah, entah pagi, siang, sore, ataupun malam. Orang yang berada di ruangan ini akan selalu mencari keadilan. Ragu dan dingin, begitulah suasana yang selalu hakim itu rasakan. Matahari sudah tepat di atas ubun-ubun kepala. Sinarnya terik menembus segala celah pada ruangan itu. Di ruangan yang penuh dengan kata dan keraguan, hakim mengkerutkan alisnya, memandangi ruangan yang perlahan mulai kosong. Ia merasa tak pantas disebut dengan panggilan bijaksana. Jika kasus yang sekarang ini ia selesaikan saja, belum selesai selama berhari-hari. Anak ini milikku. Lihat saja persamaan dari kedua wajah kita. Jangan berbohong. Cepat, serahkan anak ini kepadaku. Di antara kedua ibu yang sampai saat ini masih terus beradu mulut, bayi yang suci dan polos itu sedang ditentukan nasibnya. Diperebutkan oleh dua orang ibu yang pasti salah satunya berbohong. Cukup, sudah berhari-hari kasus ini berjalan, namun aku belum dapat memutuskan siapa ibu kandung yang asli. Hakim merasa ia tak mampu menyelesaikan masalah ini sendirian. Ada banyak bukti kuat yang dikotakkan oleh dua orang ibu itu. Tapi itu tidak cukup. Semua petunjuk itu masih belum membuat hakim itu puas. Aku putuskan, masalah ini tidak akan selesai di sini. Hakim mulai beranjak dari kursinya. Ia menatap ke arah dua ibu itu sejenak dan mulai menata satu persatu catatan bukti dari atas mejanya. Kita akan menghadap sang raja. Masalah ini tidak akan selesai jika hanya ada aku. Sang hakim memerintahkan tangan kanannya untuk menyiapkan beberapa kendaraan. Keputusannya sudah tepat. Ia akan pergi menemui Raja Harun al-Rashid. Angin berdesir membelai rambut bayi yang mungil itu. Ia tertidur lelap dalam kehangatan pelukan sang hakim di siang itu. Mereka sedang dalam perjalanan menuju kediaman Raja Harun. Hakim menaruh harapan yang besar pada raja yang dikenal akan kecerdasannya itu. Harun al-Rashid, raja dengan kehebatannya dalam ilmu pengetahuan. Hakim itu percaya rajalah yang akan menyingkirkan beratnya batu yang menghalangi keputusannya dalam keraguannya selama ini. Di bawah langit atap yang megah dan berkilau, mereka melangkahkan jejaknya pada istana Raja Harun, menuju kepada tempat singgasana sang raja. Yang mulia raja, bisakah kamu membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini? Saya merasa putus asa terhadap masalah ini. Masalah apa yang membuatmu putus asa? Mata sang raja mulai menjelajah pemandangan yang ada di depannya. Seorang hakim yang sedang menggendong bayi mungil dan dua orang ibu yang auranya terlihat saling membenci. Hanya dengan melihatnya, ia menyadarinya. Terdapat dua orang ibu yang sedang memperebutkan seorang bayi. Keduanya memiliki bukti yang kuat bahwa mereka adalah ibunya. Sehingga saya jadi bingung bagaimana menyelesaikan masalah ini yang mulia. Hakim pun menjawab sang raja. Matanya terlihat sayu, tanda akan kelelahannya selama menemukan jawaban dari kasusnya kali ini. Baiklah, aku akan mencoba membantu kalian dalam menyelesaikan masalah ini. Berikan bayi itu kepadaku. Hakim pun mulai melangkahkan kakinya. Ia memberikan bayi itu ke hangatnya tangan sang raja. Hakim, apa saja argumen dari kedua ibu ini? Sampai kau tidak bisa menentukan siapa ibu kandung yang asli. Mereka mengatakan bahwa bayi itu miliknya, hanya itu saja. Tapi semuanya menjadi begitu rumit saat mereka selalu bersikeras untuk mendapatkan hak asuh bayi ini. Semua orang pun tahu, untuk mendapat buah hatinya, sang ibu kandung tidak akan pernah mengaku kalah. Tapi di antara dua wanita ini, yang mana ibu kandungnya? Kedua ibu yang mengaku ibu kandungnya memiliki corak yang tidak ada bedanya dengan bayi itu. Matanya bulat, dengan warna coklat tua, kulitnya sawo matang, juga rambutnya berwarna hitam keabuan.
Bayi itu seakan memilih kedua ibu itu menjadi ibu kandungnya. Tidak ada bedanya. Aku mohon, di antara kalian harus ada yang mengaku siapa ibu kandung dari bayi ini. Raja pun perlahan tampak kebingungan. Ia menelaah lebih dalam ciri-ciri fisik dari kedua ibu itu. Yang Baginda Raja, akulah ibu kandung yang asli. Kumohon percayalah, akulah ibu kandung dari anak itu. Aku tak mungkin berbohong, Yang Mulia. Anak ini sangat tenang dalam pelukanku. Raja pun mulai berpikir, mungkin saja dengan membandingkan cara kedua ibu itu menggendong bayi, dia bisa menemukan siapa ibu kandung yang asli. Baiklah kalau begitu. Mari kita buktikan siapa yang lebih baik dalam menggendong bayi. Tutur sang raja itu seperti menunjukkan bahwa bayi yang polos itu akan menentukan garis hidupnya sendiri. Raja pun perlahan berjalan ke arah ibu kedua. Ia mengulurkan bayi manis itu kepadanya. Ibu kedua menggendong bayi itu dengan lemah lembut. Bayi itu terlihat sangat tentram dalam pelukannya. Anakku, jangan menangis. Ibu pertama pun menggendong bayi itu dengan damai. Lengannya seakan sudah sangat mahir dalam mengasuh seorang bayi. Sudah, tenang wahai anakku. Lagi-lagi raja dibuat bingung. Manakah ibu kandung yang asli? Keduanya memiliki bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa mereka adalah ibu kandung dari bayi itu. Raja Harun pun mulai putus asa. Untuk yang terakhir kalinya, katakan kepadaku, siapa ibu kandung yang asli? Perlu aku peringatkan bahwa orang yang berbohong akan mendapat hukuman yang setimpal. Tegas sang raja dengan menatap tajam ke arah dua ibu itu. Kesabarannya mulai habis. Di kepalanya saat ini dipenuhi dengan segudang pertanyaan. Tapi aku tidak berbohong, Yang Mulia. Bayi itu benar anakku. Jangan dengarkan perkataan wanita gila ini, Yang Mulia. Aku adalah ibu kandung dari anak itu. Bagaimana aku bisa mengetahui siapa yang berbicara jujur jika kalian berdua memiliki bukti yang kuat? Raja mulai berpikir lebih keras. Suasana hening pun diciptakan. Terdengar ketukan demi ketukan dari jari sang raja. Ia memejamkan matanya. Mentari perlahan mulai tenggelam, menyisakan awan yang seputih kapas menyembunyikannya. Langit yang biru itu seakan memberi jawaban kepada Raja Harun. Aku tahu orang yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Akhirnya, keheningan itu pun pudar. Kedua ibu itu memandang satu sama lain. Siapa Yang Mulia? Kalian akan tahu nanti. Raja Harun memanggil seorang tangan kanannya, memerintahkan ia untuk memanggil seseorang yang terkenal karena kecerdasannya. Orang yang berada di ruangan itu mulai menebak-nebak, siapakah orang yang dimaksud Raja Harun itu? Seseorang dengan langkah tangguhnya melangkahkan kakinya ke dalam istana sang raja. Semua mata tertuju pada tubuh yang dibaluti kain hijau itu. Langkah demi langkah, hingga lelaki itu berada di depan Raja Harun. Semua orang pastinya mengenal siapa dia. Abu Nawas, seorang penyair cerdik yang terkenal pada masa itu. Hei Abu Nawas, bisakah kau membantuku dalam menyelesaikan masalah ini? Ujar Raja Harun tanpa basa-basi. Ia yakin Abu Nawas punya caranya sendiri dalam menyelesaikan masalah ini. Masalah apa Yang Mulia Raja? Terdapat dua orang ibu yang sedang memperebutkan seorang bayi. Keduanya tidak ingin mengalah bahwa mereka adalah ibunya. Bisakah kau membantu dan menyelesaikan masalah kami? Abu Nawas perlahan memandang kedua ibu yang dimaksud sang Raja Harun. Baik Yang Mulia, saya akan membantu menyelesaikan masalah tersebut. Abu Nawas menjawab permintaan sang raja tanpa mempertimbangkannya, seakan ia sudah menemukan jalan keluar dari masalah tersebut. Raja Harun pun memberikan bayi itu kepada Abu Nawas. Siapa ibu kandung dari bayi ini? Akulah ibu kandungnya. Jawab kedua ibu itu dengan kompak. Baiklah, kita akan melanjutkan persidangan ini esok hari. Semua orang dibuat bingung dengan jawaban Abu Nawas. Mengapa Abu Nawas tidak mau menjatuhkan putusan pada hari itu, melainkan menunda sampai hari berikutnya? Surya langit bangun dari tidurnya, menerangi dinginnya pagi itu. Puluhan orang berkumpul pada ruangan yang sebentar lagi akan menemukan jawaban, menyaksikan meja hijau yang akan diketuk pada hari itu. Sesuai dengan perkataannya kemarin, Abu Nawas benar pergi ke pengadilan hari ini.
Ia bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang sudah larut selama berhari-hari. Semua mata pada ruangan itu menatap lelaki dengan tubuh yang besar, membawa pedang sangat besar dan tajam. Rupanya Abu Nawas tidak datang sendiri, ia membawa seorang algojo bersamanya. Tolong letakkan bayi itu di atas meja. Abu Nawas meminta algojo itu untuk meletakkan bayi yang diperebutkan di atas suatu meja. Pertanyaan demi pertanyaan mulai muncul oleh setiap orang dalam ruangan itu. Apa maksudnya? Apa yang sedang kamu lakukan dengan bayi itu? Kedua ibu tersebut bertanya secara bersamaan. Algojo itu meletakkan pedangnya di atas meja, tepat di sebelah bayi mungil itu. Bilah dari pedang itu sama ukurannya dengan panjang bayi yang berada pada meja itu. Nah, sebelum aku menjawab pertanyaan kalian, aku akan bertanya kepada kalian sekali lagi. Siapa di antara kalian yang ingin atau bersedia untuk menyerahkan bayi ini kepada ibu kandungnya yang asli? Titah Abu Nawas sebelum ia benar-benar melakukan aksinya. Tetapi bayi itu adalah anakku. Ucap kedua ibu itu dengan kompak. Abu Nawas menghela nafasnya. Ia sudah menduga jawaban dari dua wanita itu. Baiklah jika begitu. Dikarenakan kalian berdua sama-sama ingin bayi ini, maka secara terpaksa aku akan membelah bayi ini menjadi dua. Jawaban dari Abu Nawas seketika merubah atmosfer pada ruangan itu. Tebak, siapa ibu yang bahagia mendengar anaknya yang akan dibelah? Kedengarannya tidak masuk akal, namun ibu pertama langsung menyetujui ucapan Abu Nawas. Jangan. Kumohon, jangan belah bayi itu. Hanya dengan mendengar ucapan Abu Nawas, ibu kedua merasa seperti disayat-sayat. Dunianya terasa runtuh mendengar bayinya akan dibelah menjadi dua. Ia menangis menjerit. Ia berlutut di hadapan Abu Nawas, memohon sambil menangis. Kumohon, serahkan saja bayi ini kepada wanita itu. Aku merelakannya asal dia bisa tetap hidup. Saking hebatnya ia menangis, suaranya pun lenyap. Tak terdengar suara tangisan memilukan itu, kecuali suara tangisan dari bayinya. Perempuan yang berada di ruangan itu ikut merasakan pilunya. Beberapa dari mereka pun mulai mendekat dan memeluk ibu kedua. Abu Nawas pun sangat puas mendengar kedua jawaban dari kedua ibu itu. Sudah kutentukan, ibu kedualah sang ibu kandung dari bayi ini. Ucap Abu Nawas seraya tangannya mengambil dan menggendong dengan hati-hati bayi itu dari atas meja. Abu Nawas memberikan bayi itu ke dalam pelukan sang ibu kandung. Abu Nawas ikut merasa bersalah karena perkataannya yang membuat ibu kandung dari bayi itu menangis. Terima kasih telah membantuku, Abu Nawas. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai makhluk sosial, menolong sesama. Jawab Abu Nawas sembari menatap ibu yang sedang menggendong bayi itu dengan penuh kasih sayang. Kau, wanita yang mengaku sebagai ibu kandung dari bayi ini, aku tak mengerti apa alasanmu melakukannya. Tapi kau akan mendapatkan hukuman atas kejahatanmu. Wanita yang mengaku ibu kandung dari bayi itu menundukkan kepalanya. Ia tak mengucapkan sepatah kata apapun. Dan kemudian Abu Nawas meminta pengadilan untuk menghukum wanita yang pertama atas kejahatannya. Hal tersebut disebabkan karena tidak ada seorang ibu yang tega untuk melihat anaknya dibunuh, terlebih dibunuh di depannya. Tangkaplah wanita itu. Dia harus segera dihukum atas permasalahan ini. Ucap Abu Nawas memberitahu kepada pengadilan. Masalah itu pun selesai dengan dibawanya wanita yang mengaku sebagai ibu kandung tersebut ke pengadilan, agar hakim dapat menentukan hukuman apa yang pantas didapatkan oleh wanita itu. Dan akhirnya, bayi tersebut bisa bersatu kembali bersama ibu kandungnya. Jaga dan rawatlah bayi ini dengan penuh kasih sayang. Ucap Abu Nawas sembari meninggalkan ruangan tersebut. Keesokan harinya tidak disengaja Abu Nawas ternyata melewati rumah yang ditempati ibu dan bayi tersebut. Ia mendapati mereka sedang jalan-jalan di taman rumahnya. Terlihat wajah ibu dan bayi tersebut yang sangat bahagia bersama, yang ternyata membuat wajah Abu Nawas pun tersenyum perlahan. Demikianlah cerita yang telah kami sampaikan, yang diangkat dari hikayat Abu Nawas dan dua orang ibu. Sampai jumpa dan terima kasih.